Oke, Bu Cindy, Pak Edi, saya mulai ya. Saya akan bacakan opening dulu. Oke, Pak. Hmm. Ya, selamat siang semua. Apa kabar? Semoga sehat dan profit selalu. Untuk penyelenggara webinar hari ini adalah memberikan edukasi pada masyarakat pasar modal dan smart retail investor, pada khususnya untuk mengenal lebih bahasan yang akan kita paparkan di siang hari ini. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan tim dari Sinarmas Sekuritas dengan Bapak Edi Wijaya, Senior Technical Analyst, dan Ibu Cindy Alicia Ramadhania, Retail Research Analyst. Sebelumnya disclaimer dulu ya teman-teman. Setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual. Setiap keuntungan, kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Edi Wijaya dan Ibu Cindy Alicia merupakan analis teknikal saham dari Sinarmas Sekuritas yang sehari-hari memantau pergerakan market, berbagai analisis rekomendasi saham, serta insight arah pasar modal konsisten untuk membantu investor memahami kondisi market dengan lebih baik. Ya, untuk memulai webinar kita siang hari ini, waktu dan tempat saya persilakan pada Bu Alicia dan Bu Cindy dan Pak Edi. Ya, silakan. Ya, Oke, baik. Terima kasih, Pak Friendly. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Suara saya sudah terdengar jelas ya. ya jelas Bu. Oke, baik. Jadi pada sesi siang hari ini eh, dari Cuan Lovers Community ya, Ya betul. kita ya berkesempatan nih untuk collab dengan Siminvest atau Sinarmas Sekuritas. Jadi untuk hari ini ada saya dan juga nantinya ada Pak Edi untuk webinar di hari ini ya. Dan di awal saya mau disclaimer dulu, memang di sini nantinya akan fokus pada analisa teknikal ya, kondisinya seperti apa sih. Kemudian juga ya kita tahu pergerakan market Jumat kemarin luar biasa ya, luar biasa huru-hara. Nanti juga mungkin akan kita bahas juga ya mengenai kondisi tersebut. Dan di sini mayoritas memang kalau dari retail research, jadi kami memang fokusnya untuk klien retail ya. Fokusnya adalah lebih short term untuk time frame-nya sendiri. Dan juga memang dari sisi rekomendasi saham kita dari tim retail research Sinarmas Sekuritas, fokusnya adalah untuk daily ya, apalagi di kondisi market seperti ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama ya, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, baik, sudah terlihatkah? Aman ya? Aman, Bu. Oke. Oke, baik. Jadi pada sesi siang hari ini kita akan mengulas mengenai kondisi market. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan IHSG? Kok rasa-rasanya pasar ya, pasar saham dari akhir Januari ya, akhir Januari itu kondisinya adalah cenderung bearish. Kira-kira apakah masih akan ada potensi untuk IHSG kembali rebound? Kemudian juga untuk saham-sahamnya, bagaimana sih kira-kira pergerakannya ya? Nanti akan kita coba ulas lebih lanjut. Nah, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan dulu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan kondisi global kita, gitu ya. Ya, kondisi global ini memang nggak jauh-jauh dari Donald Trump. Ya, istilahnya Trump ini memang biangnya gitu ya, karena eh, nampaknya dari semenjak semenjak beliau menjabat ya kedua kalinya di tanggal 20 Januari 2025, eh, kondisi market volatilitasnya tinggi sekali. Tidak hanya berfokus pada perang tarif, ketika Trump menjabat eh, di jabatan yang pertama ya, di kisaran 2016, 17, 18, 19, fokusnya kan yang dicecer waktu itu adalah satu negara saja ya. Tapi ternyata di tahun 2025 Indonesia pun kena tarif resiprokal dan sebagainya. Nah, di situ merupakan awal ya, bisa dibilang awal market kita volatilitasnya cukup tinggi. Tensi geopolitik, tensi geopolitik, kemudian juga untuk saat ini perang antara Iran dan Amerika Serikat itu belum benar-benar
selesai ya, belum benar-benar damai, belum ada kata damai gitu antara keduanya. Karena em, kita perhatikan ya, antara dua negara ini kadang pagi ngomong apa, sorenya udah beda lagi gitu. Waktu itu juga paginya ngomong Iran Selat Hormuz udah dibuka gitu kan. Tapi sorenya ditutup lagi. Jadi kok rasa-rasanya pelaku pasar dibuat bingung gitu ya dengan statementnya mereka. Nggak banyak ketidakjelasan. Nah, dengan ketidakjelasan ini apa yang terjadi ya itu volatilitas market juga secara global cenderungnya adalah masih tinggi. Dan memang kondisi global yang seperti itu, walaupun jauh ya, oh perangnya jauh kok di Iran, di Amerika Serikat, kayaknya juga nggak akan ada efeknya nih ke Indonesia. Tentu ada ya, efek dominonya ada, komoditas energi luar biasa naiknya menyebabkan harga bahan bakar minyak itu mengalami kenaikan dan apa ujung-ujungnya? Ada risiko inflasi. Risiko inflasi ini erat kaitannya dengan risiko suku bunga. Nah, ini juga ada kaitannya nanti dengan sektor perbankan yang kok rasa-rasanya untuk saham-saham perbankan susah banget gitu ya untuk kembali naik, untuk kembali trennya tren bullish karena memang dari sisi makroekonomi, dari sisi sektoralnya itu belum mendukung. Nah, kemudian kita lanjut dari sisi IHSG. Di sini ada kondisi chart kita ya, chart IHSG ya, Bapak Ibu. Di sini nampak, sebentar. Di sini nampak kita perhatikan ya, untuk IHSG sendiri cenderung secara teknikalnya kondisinya itu bearish. Secara teknikal kondisinya bearish, bahkan di sini juga sempat ya di beberapa waktu lalu itu sempat rebound ke kisaran 7.730-an. Namun ternyata balik arah lagi, turun lagi. Jadi ketika dia kondisinya bearish, cenderung lebih banyak penurunannya ya ketika kenaikannya. Dan kalaupun naik, ini hanya technical rebound sesaat. Jadi ketika dia menyentuh area resisten-resisten kuatnya, ada dua kemungkinan. Apakah dia mampu untuk stay berada di atas level resisten kuatnya tersebut, atau justru balik arah. Nah, ketika balik arah ini kita perhatikan di hari Jumat kemarin nampak balik arah ya. Resisten kuatnya, resisten EMA 20-nya cukup sulit untuk ditembus. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa ya lagi-lagi memang IHSG kita teknikalnya itu masih dalam kondisi trend bearish dan ini tentunya juga didukung oleh kondisi-kondisi yang tadi sudah saya sebutkan ya dari global. Nah, dari domestik apa sih? Domestik juga luar biasa banyak sentimennya. Sentimen dari Indonesia ya yang masih menjadi PR kita adalah terkait dengan MSCI ya, karena MSCI juga kita perhatikan dari bursa sendiri belum ada pengumuman lebih lanjut kira-kira bagaimana ya harapannya sih para pelaku pasar domestik semoga aja ada hal baik gitu ya, ada informasi yang bisa membangkitkan kembali kondisi IHSG kita gitu. Dan kita perhatikan juga sebenarnya kan ketika bursa kita istilahnya ditegur ya oleh MSCI itu kan kita nggak diam-diam aja ya, tapi ada beberapa kebijakan juga yang dibuat oleh mereka, oleh bursa, oleh OJK. Jadi ya kita memang ini tuh momen-momen kita nunggu nih hasilnya seperti apa. Semoga aja ya hasilnya baik ya, ada potensi market kita kembali mengalami kenaikan. Nah, kalau kita perhatikan kemarin kondisi kondisi IHSG kita, market kita turun, memang rata-rata kemarin itu lebih banyak penurunannya dari emiten berbasis komoditas. Ya, Bapak Ibu, berbasis komoditas. Emiten berbasis komoditas ini, jika kita perhatikan pada perdagangan kemarin, itu tersengat sentimen terkait dengan penerapan pajak windfall, kemudian juga ada bea keluar, ada royalti. Ini sentimen yang cukup membebani gitu. Dan kita perhatikan juga ada beberapa negara ya, ada beberapa negara memang yang melakukan penerapan windfall tersebut. Contoh negaranya apa saja sih di sini kita perhatikan ya untuk windfall sendiri. Sebenarnya ada contohnya negara-negara yang sempat menerapkan kebijakan tersebut.
Sebentar. Nah, di sini itu ada yang pernah menerapkan itu ada dari India ya pada tahun 2022. Nah, reaksi pasarnya juga kurang cukup mengenakan pada saat itu ya karena ketika dikenakan pajak tersebut di India ya, reaksi pasarnya waktu itu indeks oil and gas ya mereka itu melemah kisaran 10% setelah adanya pengumuman windfall tax. Kemudian negara apa lagi sih yang kedua ada dari Inggris, itu juga di tahun 2022 ya. Reaksi pasarnya kita perhatikan juga memang ya, ya sama ya. Mungkin di awal-awal cukup panik gitu ya. Kemudian juga ada Australia, ada Rumania. Ternyata juga sempat negara-negara lain itu em, ketika kondisinya seperti ini menerapkan semacam windfall tax. Nah, makanya kemarin dari komoditas energi saham-sahamnya turun ya, balik arah semuanya. Walaupun kita perhatikan secara teknikalnya masih dalam kondisi tren bullish, beberapa emiten ya, emiten komoditas maaf, contohnya itu minyak mentah ya, minyak mentah, kemudian juga ada dari batu bara, ada dari nikel, kemudian kita perhatikan lagi juga ada dari CPO, komoditas energi overall itu secara tren teknikalnya sebenarnya masih masih beberapa masih ada yang bullish kondisinya. Nanti mungkin akan kita jelaskan lebih dalam ya oleh Pak Edi saham-sahamnya seperti apa. Nah, ketika kondisi market seperti ini memang kita harus cenderung lebih selektif ya. Kemarin-kemarin ketika belum ada sentimen windfall tax ini, oh dalam sektor di IHSG ada nih kita bisa memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas gitu ya. Harga komoditas energi naik, emiten-emitennya juga terdampak positif gitu. Sementara kan untuk sektor-sektor yang lainnya, ya kita tahu pergerakannya kurang cukup mengenakan gitu ya. Tapi ketika ada sentimen seperti ini, sama halnya ternyata sektor komoditas energi pun turut serta ikut turunnya. Jadi ya lagi-lagi memang harus selektif dan kita perhatikan juga cenderung di tahun 2026 ini strateginya adalah short term ya, trading jangka pendek. Di sini ada data mengenai net foreign. Ada net foreign value per kemarin ya, per Jumat kemarin kita perhatikan. Kita perhatikan ketika IHSG kemarin terjadi koreksi yang cukup dalam, namun dari foreign sendiri terjadi aksi beli bersih sebesar 11,4 triliun rupiah. Namun memang dari awal tahun hingga kemarin pergerakan foreign sendiri itu masih cenderung net foreign sale ya, masih ada capital outflow dari market kita. Foreign juga nampak dari tahun 2025 kemarin strateginya adalah antara wait and see atau short term. Karena kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, coba aja perhatikan sehari, 2 hari, 3 hari para pelaku pasar asing itu melakukan aksi beli bersih ke market kita. Namun di hari setelahnya itu terbaca ada aksi profit taking. Ini kan menandakan bahwa sebenarnya ya dari sisi foreign juga cukup selektif gitu dalam memilih negara-negara mana sih yang akan mereka investasikan atau tradingkan uangnya. Makanya cenderungnya masih sama ya secara strategi asing pun antara wait and see terlebih dahulu atau cenderung short term. Nah, nanti untuk IHSG, kira-kira IHSG pergerakannya ke arah mana nih? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Edi ya, tapi saya izin lanjut dulu nih. Nah, di sini rupiah. Rupiah juga sempat menjadi eh, trending topik kemarin-kemarin ya, karena pergerakannya eh, semakin melemah jika kita perhatikan ya. Bahkan tembus ke level terlemah sepanjang sejarah. Karena kenapa ya memang kondisi global yang seperti ini turut serta ya, turut serta membuat ya nilai tukar kita juga terdepresiasi gitu. Hal ini memang masih dipicu oleh meningkatnya sentimen risk of global. Para pelaku pasar ketika kondisinya seperti ini cenderung menghindari aset berisiko dan beralih ke dolar Amerika Serikat. Penyebab utamanya masih dari ketidakpastian global. Tadi juga sempat saya mention di awal ya. Ketidakpastian global di sini, ketegangan geopolitik itu mendorong adanya capital outflow dari emerging markets
ke negara-negara memang yang lebih potensi gitu ya. Contohnya Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah mengenai penguatan dolar Amerika Serikat. Penguatan dolar ini karena ya salah satunya adalah dolar kan dinilai juga sebagai aset safe haven ya. Dan ditambah lagi kita perhatikan imbal hasil obligasi Amerika Serikat itu tinggi, makanya membuat dana global beralih ke sana. Kemudian yang kita perhatikan ketiga, permintaan dolar domestik juga meningkat. Hal ini karena adanya periode musiman pembayaran dividen. Hal ini mendorong kebutuhan dolar di dalam negeri. Ini juga menjadi sentimen rupiah kita tertekan ya, Bapak Ibu ya. Ya memang ketika kondisinya seperti ini, lagi-lagi kita perlu selektif dalam memilih sektor-sektor mana saja yang sekiranya mendapatkan ya mendapatkan sentimen yang kurang cukup mengenakan. Kita harus lebih selektif karena jika rupiah kondisinya seperti ini, terdepresiasi, memang untuk emiten-emiten yang basisnya itu impor ya, yang basis impor itu memang basis impor dan kemudian juga utang dalam dolar itu memiliki sentimen yang kurang cukup mengenakan. Nah, kemudian apalagi sih kalau itu kan dari sisi yang tidak mengenakan ya. Kalau misalnya rupiah seperti ini, sektor yang ada secercah harapan lah istilahnya itu apa ya. Memang kita harus perhatikan dari sisi ini ya ekspor yang cenderung ekspornya lebih banyak ketika kondisi rupiah seperti ini ya, ya lebih banyak diuntungkan gitu. Nah, kemudian di sini ada movers IHSG atau pendorong IHSG di sepanjang pekan lalu. Kita perhatikan di sini memang masih mayoritas dari ini ya, dari energi ya, Bapak Ibu ya. Sementara untuk saham-saham perbankannya selama sepekan ke belakang ternyata cenderung berada di area leadersnya. Nah, nanti kita mungkin akan perhatikan ya, perhatikan by teknikalnya kira-kira bagaimana sih untuk saham-saham yang masuk ke dalam movers leaders ini, apakah memang dia pergerakannya itu cukup sustain ke depannya atau bagaimana. Nah, mungkin di sini saya akan pindahkan dulu ke Pak Edi ya. Pak Edi mungkin boleh dijelaskan dulu mengenai target teknikal dari IHSG, kemudian nanti untuk moversnya ya Pak. Boleh untuk Pak Edi, saya izin stop share dulu. Oke, terima kasih Cindy. Saya coba share screen dulu ya. Oke Pak. Oke, sudah kelihatan Cindy? Sudah Bapak? Sudah ya. Oke, Iya. sama saya Bapak Ibu semuanya, saya coba melihat dari chart ISG dulu ya. Kalau kita lihat dari chart ISG ini memang ISG kita itu memang masih dalam tren yang bearish ya, seperti seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Cindy ya. Dan kemarin itu ISG juga breakdown di support ya, dimana kemarin support ISG itu ada di level 7107 ya kemarin ya. Dan kemarin di RCSI itu closing di 69 ya atau breakdown di support ya. Dan kalau kita lihat dari trennya juga masih tren bearish dan kemarin juga breakdown di support ya untuk ISG-nya. Jadi mungkin untuk besok atau hari Senin ya atau sepekan ke depan ini kalau kita lihat trennya juga masih dalam tren bearish ya. Jadi sepertinya untuk hari Senin atau mungkin sepekan ini ya, sepekan ke depan itu arahnya akan masih cenderung ke bearish ya. Jadi akan menguji the next supportnya itu ada di level 6829 sampai di 6704 ya. Jadi mungkin arahnya akan lebih ke bearish ya untuk sepekan ke depan ya. Jadi untuk support di situ tadi di 6829 sampai 6704. Kalaupun ada technical rebound mungkin akan menguji di EMA 20-nya ya di 7207. Kalau bisa big di situ arahnya ke level neck resisten di level 7420. Begitu ya, Cindy. Oke, berarti memang benar-benar harus menguji resisten-resisten terdekatnya dulu ya, Pak Edi ya. Nah, kemudian kan kita perhatikan kemarin dari sisi movers, ternyata dari perbankan ya Pak, dari perbankan itu masuk ke dalam top leadersnya. Nah, perbankan juga ini biasanya menjadi salah satu yang sering banget ditanyakan ya oleh para pelaku pasar, karena kondisinya bagaimana nih, apakah ini sudah benar-benar bottom gitu, sudah benar-benar murah. Boleh dicek mungkin ya Pak untuk big banks seperti BBRI, BBCA, BMRI, BBNI, kondisi teknikalnya bagaimana nih Pak?
Oke, kita coba lihat BBRI dulu ya. Kalau BBRI juga sama ya. Kalau kita lihat dari tren memang masih dalam tren bearish ya di sini ya. Dan kemarin dari si volumenya untuk BBRI juga masih ada tekanan volume jual ya. Dan kemarin pun juga gagal bertahan di atas resisten ya. Yang mana kemarin resisten dari BBRI itu ada di level 3.330. Namun kemarin memang sempat menguji ya dan sempat tertinggi di 3360. Namun di sesinya closing di bawah ya, di bawah resisten di 3330 dan kemarin closingnya di 3260 ya. Trennya masih tren bearish ya untuk BBRI. Jadi untuk BBRI sebaiknya kita bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Karena trennya juga masih dalam tren bearish ya. Mungkin karena trennya masih tren bearish, jadi kita sebaiknya bisa manfaatin aja kalau ada penurunan kita bisa coba beli ya gitu ya. Tapi mainnya jangan pendek aja ya. Dan untuk BBRI kan mungkin bisa coba di level support ya. Support terdekat untuk BBRI itu ada di level 3220 ya. 3220 sampai di closing kemarin di 3270 ya. Eh Semisal besok hari Senin ini breakdown di 3220 itu ada peluang dia akan menguji the next support di 3130 ya. Jadi kita lihat aja kalau Senin besok ini di, di level support 3220 itu jebol, itu arahnya akan menguji di next support di 3130 ya. Tapi kalau pun ada technical rebound kembali atau menguat ya itu mungkin hanya bersifat sementara aja ya untuk BBRI ya. Dengan resistennya itu ada di level 3360 sampai di 3400 ya di situ ya. Berikutnya kita coba lihat saham BBCA ya. BBCA juga sama ya, kalau kita lihat saat tren, trennya juga masih dalam tren bearish ya. Jadi kita bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Dan kemarin untuk saham BBCA juga belum berhasil bertahan di atas MA20 ya. Yang mana MA20 saham BBCA ada di level 6230 dan kemarin closing di 6175 ya. Dan dari sisi volumenya kemarin juga sudah ada tekanan volume jual di sini ya. Jadi untuk BBCA juga kita bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Jadi misalkan besok ini gagal bertahan di support terdekatnya di 6075 itu masih ada peluang dia akan melanjutkan pelemahan ya. Mungkin di level 5900 ya di situ ya. Jadi kita untuk BBCA juga sama sama di BBRI tadi, kita bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Dan untuk resistennya untuk saham BBCA ini ada di level 6325 sampai di 6600 ya di situ ya. Jadi kita bisa tektokannya jangka pendek aja untuk BBRI, BCA juga ya. Berikutnya kita coba lihat saham BMRI. BMRI juga sama ya. Rata-rata Big Bang kalau kita lihat memang trennya masih dalam tren bearish ya. Jadi kita manfaatin aja untuk tradingnya jangan pendek aja ya. Dan kemarin untuk volume juga sudah ada volume tekanan volume jual di sini ya. Dan kemarin ini ada untuk Senin besok ada ex-dividend juga ya. Untuk saham BBRI sebesar Rp375 ya. Jadi mungkin besok akan terkoreksi juga ya sepertinya ya. Karena dari ex-dividendnya ya. Dan trennya juga masih dalam tren bearish ya untuk BMRI juga. Jadi untuk BMRI kita sebenarnya masih bisa manfaatin untuk trading jangka pendek ya. Jadi untuk besok ini kita coba supportnya itu di 4480 ya. 4480 sampai di 4400 ya. Mungkin di situ aja ya. Di rentang itu kita mungkin masih bisa coba untuk spek buy untuk trading jangka pendek ya. Dengan tipe terdekatnya itu saham BMRI itu ada di level 4700 sampai di 4780 ya untuk BMRI. Berikutnya kita coba lihat saham BBNI ya. BBNI juga sama ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, Big Bang ini trennya masih tren bearish ya. Dan kemarin dari sisi volume juga sudah ada tekanan volume jual juga ya. Dan kemarin untuk saham BBNI ini juga gagal bertahan di support ya. Yang mana kemarin support dari BBNI ada di level 3930 dan kemarin closing di 3860 ya. Jadi trennya masih tren bearish juga. Jadi untuk BBNI kita juga bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Jadi untuk besok ini kita bisa masih coba spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 3750 sampai di level 3700 ya di situ ya. Dengan tipe terdekatnya ada di resisten 3950 sampai di next resisten di 4100 untuk BBNI. Mungkin itu Cindy untuk Big Bang.
Oke, baik Pak. Memang, nah, kita perhatikan ya, overall Big Bang sendiri kompak secara trennya dalam kondisi tren bearish, Bapak Ibu. Lagi-lagi kalau kita perhatikan dari sisi sektoral, dari sisi makronya itu belum banyak yang mendukung gitu. Penguatannya sustain atau penguatannya itu bisa terus-terusan melewati batas resisten-resisten kuatnya gitu ya. Oke, sudah banyak sekali pertanyaan saham dari Bapak Ibu, tapi izinkan saya lanjut dulu presentasinya ya. Nanti kita juga akan ada sesi Q&A, jadi nanti akan kita bahas. Tapi nggak apa-apa, drop aja dulu di kolom chat untuk saham-saham pilihannya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Namun saya izin lanjut dulu presentasi paparannya ya, Bapak Ibu ya. Baik, saya lanjutkan untuk paparannya. Memang lagi-lagi kondisinya adalah perbankan masih belum cukup kuat ya kenaikannya. Dia memang naik, tapi mayoritas itu masih fokusnya adalah di jangka pendek. Karena ketika menyentuh resisten-resisten kuat ya yang tadi sudah ulas oleh Pak Edi, ternyata dia ada potensi balik arah dulu, turun dulu. Nah, strateginya apa? Kalau misalnya fokusnya adalah untuk long term jangka panjang sih, memang ketika turun itu menjadikan momen kita buy on weakness ya, karena ya lagi kondisinya seperti ini, toh juga secara fundamental, kalau bahas fundamental perbankan, secara fundamentalnya masih cukup solid gitu, tapi ya memang kehantam oleh kondisi sektoralnya, eh, oleh kondisi makronya gitu. Tapi kan kalau kita perhatikan dari kinerja keuangannya sendiri masih cukup solid ya. Jadi kalau untuk investasi ya ketika ada penurunan kita bisa manfaatkan buy on weakness, kita bisa cicil-cicil setiap bulannya karena ya kita tahu kalau long term kan fokusnya adalah ya mungkin 3-5 tahun ke depan baru dijual. Tapi kalau fokusnya adalah untuk strategi jangka pendek, ketika ada penurunan atau penurunannya itu di kisaran di rentang antara support yang tadi Pak Edi sebutkan, support EMA 50 dan resisten EMA 2 eh, support EMA 20 dan resisten EMA 50-nya kita bisa tektokan aja di area itu Bapak Ibu. Jadi ketika sudah menyentuh area area resistennya, boleh kita dilepas dulu, kemudian ketika turun kita beli lagi tektokan antara level tersebut. Itu kalau untuk strategi jangka pendeknya ya. Baik, saya lanjut. Nah, kita masuk ke sektoral komoditas karena komoditas menjadi salah satu trending topik juga untuk akhir-akhir ini. Kalau kita perhatikan kemarin-kemarin kan, oh market kondisinya kayak gini nih, saham-saham yang lain pada turun. Ya udah kita manfaatin aja kenaikan harga-harga emiten basis komoditas ya. Minyak mentah, kemudian batu bara, nikel, timah, base metal lainnya gitu ya. Kita kita manfaatkan aja deh di komoditas. Ternyata ada sentimen windfall tax. Ikut juga ya, ikut kena sentimennya juga ya. Memang kita akui untuk memilih saham di kondisi seperti ini cukup sulit ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kita carinya tren bullish, banyak beberapa saham mayoritas itu kebanyakan trennya tren bearish ketika kondisinya seperti ini. Jadi memang lagi-lagi ya kita manfaatkan sama tadi halnya dengan kondisi para pelaku pasar asing cenderung lebih ke arah short term ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada sektor crude oil minyak mentah. Di sini yang kita bahas adalah mengenai minyak mentah WTI. Ya, baik itu WTI ataupun Brent, kita perhatikan performa year to date atau dari awal tahun hingga kemarin itu cenderung memang mengalami kenaikan. Dan untuk minyak mentah di sini ada WTI performa secara year to date-nya naiknya 65%. Faktor pendorongnya apa? Masih dari eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran ya. Amerika Serikat dan Iran ini memicu kekhawatiran gangguan pasokan global. Selat Hormuz yang masih banyak huru-haranya ya. Ya intinya mm, belum ada kata damai. Selama belum ada kata damai antara Amerika Serikat maupun Iran, pergerakan dari harga komoditas minyak mentah itu cenderung volatil dan cenderung bullish. Nah, ketika ada konflik di Timur Tengah, tensi geopolitik, dampaknya adalah pasokan global itu menjadi lebih ketat, tekanan naik pada harga minyak,
baik dari sisi brand maupun WTI. Nah, boleh diperhatikan untuk emiten-emiten terkait. Contohnya apa? Yang pertama ada MEDC, kemudian energi. Ini kan perusahaan yang fokusnya adalah bagian upstream ya. Jadi pendapatannya itu langsung dari kenaikan harga minyak mentah. Ketika harga minyak mentah mengalami kenaikan, apa nih yang perlu kita perhatikan emiten-emitennya? Jadi tidak semua saham-saham atau emiten-emiten ketika komoditas harganya lagi naik, dia juga langsung naik. Karena tergantung fokus bisnisnya di apa. Nah, kalau fokusnya di perusahaan upstream yang pendapatannya itu langsung terkena sentimen dari kenaikan harga minyak mentah, ada dari MEDC dan energi. Sementara untuk perusahaan downstream itu kan istilahnya membeli bahan baku minyak mentah kemudian diolah ya. Ada pengolahannya gitu. Memang ada risikonya. Tapi kita perhatikan juga ya ada lah sentimen-sentimen yang kecipratan juga dia, tapi memang tidak sebanyak yang upstream yang langsung gitu. Nah, yang downstreamnya apa? Ada ESA, ELSA, dan juga AKRA. Mungkin dari Pak Edi boleh dicek secara teknikalnya Pak, dari MEDC, Energi, ESA, ELSA, dan AKRA ya Pak. Ini saya stop share dulu nih Pak. Oke. Oke Pak. Oke, kita coba lihat saham Medco ya. Medco itu kalau kita lihat secara tren juga sebenarnya masih dalam tren yang positif ya, atau tren bullish ya. Dan kemarin dari sisi volumenya juga sudah ada volume beli ya untuk saham Medco ya. Dan Medco kemarin juga masih bertahan di atas supportnya ya. Yang mana support dari Medco itu ada di level 1570. Dan kemarin closing di 1600 ya, atau masih bertahan di atas, bertahan pada EMA 100-nya ya. Jadi untuk Medco trennya masih dalam tren bullish ya, untuk Medco. Jadi untuk Medco kita masih bisa manfaatin aja untuk spek buy ya, untuk Medco ya. Jadi untuk entry price-nya kita bisa coba di level support 1570 sampai di 1610 ya. Dengan TP terdekatnya ada di resisten 1670 sampai dan yang resisten di 1760 untuk Medco ya. Medco trennya masih tren positif ya. Berikutnya kita coba lihat saham energi. Energi kalau kita lihat secara tren, trennya juga sebenarnya masih dalam tren positif ya untuk saham energi ya. Namun memang kemarin dari sisi volumenya sudah ada tekanan volume jual ya di sini. Namun secara candlenya kemarin juga masih bertahan ya, bertahan di atas EMA 50. Yang mana EMA 50 saham energi ini ada di level 1680 ya, dan kemarin closing di 1690 ya, masih bertahan di atas EMA 50-nya. Trennya juga masih dalam tren positif ya untuk energi ya. Jadi untuk saham energi kita masih bisa coba untuk spek buy ya, terus untuk trading buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 1625 sampai di 1700 ya. Dengan TP terdekatnya ada di EMA 20-nya di 1760 sampai dengan resistnya di 1880 untuk energi. Selanjutnya kita coba lihat saham ESA ya. ESA memang trennya juga masih dalam tren positif ya. Rata-rata memang saham ini saham, masih dalam tren yang positif ya. Dan kemarin untuk saham ESA trennya tren positif, dan kemarin dari si volumenya juga sudah ada volume beli di sini ya. Dan kemarin untuk saham ESA juga masih bertahan di atas supportnya. Yang mana support dari ESA ada di level 800 dan kemarin closing di 835 ya. Trennya masih tren positif, jadi untuk ESA kita masih bisa coba on spek buy ya. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level 780 sampai di 840 ya. Dengan TP terdekat ada di resisten 860 sampai di 920 untuk ESA. Berikutnya kita coba lihat saham ELSA. ELSA trennya juga masih tren positif ya. Trennya masih tren positif. Namun kemarin memang dari si volumenya masih ada tekanan volume jual ya. Dan kemarin untuk saham Elsa masih bertahan di atas support ya. Yang mana support dari Elsa ada di level 690 dan kemarin closing di 710 ya. Trennya juga masih tren positif. Jadi untuk Elsa kita masih bisa support untuk spek buy ya. Untuk entry price bisa coba di level 690 sampai di 715 dengan TP terdekat ada di resisten 750 sampai dengan resisten di 845 untuk Elsa. Selanjutnya kita coba lihat saham Akra. Akra trennya juga masih tren positif ya, tren Akra ya. Dan namun kemarin memang dari sisi volume sudah ada tekanan volume jual, namun trennya masih tren positif ya. Dan kemarin juga masih bertahan di atas EMA
20-nya ya, yang mana EMA 20 saham Akra ada di level 1495 dan kemarin closing di level 1500 ya. Trennya juga masih tren positif untuk Akra ya. Jadi untuk Akra kita masih bisa coba untuk spek buy untuk entry range-nya bisa coba di level 1475 sampai di 1510 ya. Dengan taper terdekat ada di resisten 1555 sampai di neck resisten di 1600 untuk Akra. Jadi untuk eh, kelima saham ini masih dalam tren positif ini. Jadi masih cukup menarik ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak Edi. Saya izin share screen lagi untuk materinya. Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk komoditas minyak mentah ya, emiten-emitennya itu masih cenderung secara tren masih dalam kondisi tren bullishnya secara teknikalnya. Masih cukup menarik gitu. Cuma memang kemarin ada kondisi di mana sentimen terkait dengan windfall tax itu ternyata ikut turut serta ya membuat emiten-emiten berbasis komoditas energi itu mengalami koreksi. Tapi so far ketika kita perhatikan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Edi, baik MEDC, NRG, kemudian ESA, ELSA, dan AKRA, kondisinya adalah mereka berlima itu masih dalam kondisi tren bullish-nya. Nah, ketika terjadi kondisi seperti itu, mereka dalam kondisi tren bullish, kemudian sedang ada penurunan, memang kita bisa manfaatkan untuk cenderung cari entry lebih rendah gitu ya, atau ya buy on weakness lebih rendah gitu, lebih rendah, entry lebih rendah. Kemudian juga kita perhatikan untuk resisten-resisten kuatnya kira-kira di berapa, itu juga bisa kita manfaatkan strateginya short term ya, Bapak Ibu ya. Memang lagi-lagi disclaimer, kondisi market saat ini cenderung strategi yang tepat adalah lebih ke arah short term jangka pendek ya, karena kita ketahui bahwa apalagi dari sisi global ya, Trump kan kalau ngomong kadang lain hari lain ucapan ya, nggak tahu gitu besok dia bakalan ngomong apa. Dan kita pun ya, dari kita pun di tim retail kami pun waktu em, di tahun lalu kita sempat buat analisa itu atau rekomendasi daily dan rekomendasinya weekly. Namun ketika kita perhatikan, kita evaluasi, ternyata untuk weekly pun nampaknya harus benar-benar lebih selektif. Nah, makanya di tahun 2026 ini fokus dari kami pun adalah lebih ke rekomendasi saham-saham yang sifatnya adalah daily ya, daily trading. Karena kenapa ya? Itu dia kondisinya sangat-sangat volatile, baik dari dalam negeri maupun dari globalnya gitu ya. Volatilitasnya cukup tinggi. Nah, kita lanjut ke komoditas lainnya. Ada dari sektor CPO. CPO ini cukup menarik, Bapak Ibu ya. Cukup menarik, kita perhatikan dari awal tahun 2026 pergerakannya itu cenderung bullish dan performanya kira-kira di sini sudah mengalami kenaikan 12%. Faktor pendorongnya apa? Ada dari dalam negeri terkait dengan penerapan B50 per 1 Juni ya, sehingga ada probabilitas untuk meningkatkan permintaan CPO. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari kisaran sebulan yang lalu ya, sebulan yang lalu untuk nanti juga dibahas ya untuk chart teknikal ya. Tapi kita perhatikan mereka benar-benar confirm trennya tren bullish adalah kurang lebih bulan lalu ya. Wah, ini cukup menarik nih kita kita perhatikan karena adanya peralihan peralihan tren secara teknikal ya dari tren bearish ke arah tren bullishnya. Oh, ternyata ada sentimen yang cukup menarik terkait dengan penerapan B50 karena penerapan B50 ini kan diharapkan oleh pemerintah ya agar kita tidak ketergantungan terhadap impor solar. Ini juga kan mengacu pada kenaikan harga komoditas energi. Makanya untuk penerapan B50 itu diharapkan ya segera gitu ya, eh, segera diterapkan. Nah, kemudian emiten CPO berbasis perkebunan, selain itu juga berbasis metanol, berpotensi diuntungkan dengan adanya penerapan B50 ini. Apa-apa saja sih emiten-emitennya? Kita perhatikan dari produsen biodiesel. Produsennya ada tiga emiten, TBLA,
SMAR, dan JAR. Nanti akan kita cek kondisinya satu persatu, kira-kira bagaimana. Nah, kemudian pendukung. Pendukung produsen biodiesel itu ada siapa aja emitennya? Pertama ada CK, SIMP, LSIP, AALI, dan DSNG. Nah, tadi kan saya juga sempat mention, selain biodiesel, ada juga dari metanol. Nah, ekosistem metanol itu ada apa saja? Dari hulu gas ada MEDC dan Pegas. Tadi MEDC sudah kita bahas dan ternyata secara tren dia masih dalam kondisi tren bullish. Nanti mungkin kita bahasnya dari sisi Pegasnya ya. Kemudian yang kedua, untuk logistik dan distribusinya ada Akra dan Bumi. Akra juga tadi kita Akra juga tadi kita sudah bahas ya, Bapak Ibu ya, sudah kita bahas. Jadi kita nanti lanjut ke Huminya. Kemudian untuk hilir petrokimianya, ada siapa sih? Ada Bumi dan juga TPIA. Nah, oke, kita langsung aja ke Pak Edi. Boleh dibahas, Pak, untuk emiten-emiten yang terkait dengan CPO ini. Kira-kira bagaimana dari sisi teknikalnya? Izin Pak Bu untuk tidak terlalu cepat penjelasan teknikalnya. Oke, siap Ibu Fitri. Kita akan pelan-pelan nanti ya untuk bagian sesi teknikalnya. Oke, mungkin boleh Pak Edi. Oke, terima kasih Cindy. Saya coba share screen dulu ya. Oke, Kita coba lihat saham TBLA ya. betul Pak. TBLA memang kalau kita lihat secara tren juga sebenarnya ini sudah ada pergantian menuju tren bullish ya, atau tren positif ya. Namun kemarin dari sisi volumenya sudah ada tekanan volume jual ya untuk TBLA, dan kemarin TBLA ini masih bertahan pada EMA 50 ya. Yang mana EMA 50 saham TBLA ada di level 710, dan kemarin closingnya sama ya di 710 juga trennya, namun trennya masih tren positif untuk TBLA ya. Jadi untuk TBLA kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry price bisa coba di level 685 sampai di 715, dengan TP terdekat ada di resisten 735 sampai the next resisten di 765. Trennya juga masih tren positif ya untuk TBLA. Berikutnya kita coba lihat saham Semar ya. Semar kalau kita lihat saat trennya juga masih dalam tren positif ya. Memang kemarin dari sisi volume sudah masih ada tekanan volume jual di sini ya. Dan kemarin untuk saham Semar sebenarnya breakdown di support ya. Yang mana support dari Semar itu ada di level 6225, dan kemarin closing di 6125 ya. Tapi tidak apa-apa kalau kita lihat secara tren, trennya juga masih dalam tren positif untuk Semar ya. Jadi untuk saham Semar kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 5925 sampai di 6150, dengan TP terdekatnya ada di resisten 6325 sampai the next resisten di 6600 untuk Semar ya. Semar trennya masih positif. Berikutnya kita coba lihat saham JAR ya. JAR ini kalau kita lihat saat tren memang trennya masih dalam tren bearish ya. Trennya masih tren bearish, dan kemarin dari sisi volume sudah ada tekanan volume jual juga. Dan kemarin untuk saham JAR juga breakdown di support ya. Yang mana support dari JAR itu ada di level 2180, dan kemarin closing di 2080 ya. Trennya juga masih dalam tren bearish ya untuk JAR ya. Jadi untuk JAR kita masih BOW aja atau buy on weakness ya. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level 2000 sampai di 2050, dengan TP terdekatnya ada di resisten 2150 sampai di 2200 untuk JAR. Berikutnya kita coba lihat saham CK. CK kalau kita lihat saat tren juga masih tren bearish ya, dan kemarin dari sisi volumenya juga ada peningkatan volume jual di sini ya. Dan kemarin untuk saham CK juga masih bertahan di EMA 20 ya, yang mana EMA 20 saham CK ada di level 2350, dan kemarin masih closing sama di 2350 juga ya. Namun trennya juga masih dalam tren bearish ya untuk CK ya. Jadi untuk CK kita masih BOW aja ya, atau buy on weakness ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 2290 sampai di 2330, dengan TP terdekat ada di resisten 2400 sampai the next resisten di 2500 untuk CK. Selanjutnya kita coba lihat saham SCMP ya. SCMP kalau kita lihat saat tren juga sebenarnya masih dalam tren yang positif ya. Namun memang kemarin dari sisi volume masih ada tekanan volume jual di sini.
Dan kemarin untuk saham SCMP ini breakdown di support ya. Yang mana support dari SCMP ada di level 685 dan kemarin closing di 670 ya. Sebenarnya trennya masih tren positif ya untuk saham SCMP. Jadi untuk SCMP kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 640 sampai di 675 dengan taper terdekatnya ada di MA50-nya di level 710 sampai dan resisten di 750 untuk SCMP. Berikutnya kita coba lihat saham LSIP. LSIP trennya juga masih tren positif ya. Namun memang kemarin dari sisi volume masih ada tekanan volume jual di sini ya. Dan kemarin untuk saham LSIP ini breakdown di MA50 ya. Yang mana MA50 untuk saham LSIP ada di level 1490 dan kemarin closing di 1480 ya. Namun trennya kalau kita lihat trennya masih tren positif. Jadi untuk LSIP kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 1420 sampai di 1485 dengan taper terdekat ada di resisten 1545 sampai di 1620 untuk LSIP. Selanjutnya kita coba lihat saham AALI. AALI kalau kita lihat saham tren juga sebenarnya masih tren positif ya untuk AALI ya. Namun memang kemarin dari sisi volume ada peningkatan volume jual di sini ya. Nah kemarin untuk saham AALI juga sebenarnya gagal bertahan di di EMA 20-nya ya. Yang mana EMA 20 saham AALI ada di level 8125 dan kemarin closing di 8.050. Namun kalau kita lihat secara tren, untuk ALI ini masih tren positif ya. Jadi untuk ALI kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 7.925 sampai di 8.075. Dengan taper terdekatnya ada di resisten 8.025 sampai di 8.375 untuk ALI. Selanjutnya kita coba lihat saham DSNG. Di SNG kalau kita lihat saat tren juga sebenarnya masih tren positif ya. Memang kemarin dari sisi volume masih ada tekanan volume jual di sini. Namun setelah candlenya kemarin masih bertahan di atas MA50 ya. Yang mana MA50 untuk saham di SNG ada di level 1630 dan kemarin masih closing di 1660 ya. Trennya masih tren positif. Jadi untuk di SNG kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 1600 sampai di 1665 dengan taper terdekatnya ada di resisten 1700 sampai di neck resisten di 1765 untuk DSNG. Berikutnya kita coba, tadi Medco sudah ya, kita coba lihat saham Pegas. Pegas kalau kita lihat saat tren, sebenarnya juga masih dalam tren bearish di sini ya. Trennya masih tren bearish. Dan kemarin dari sisi volume juga sudah ada tekanan volume jual ya. Dan kemarin untuk Pegas juga breakdown di support ya. Yang mana support dari Pegas ada di level 1895 dan kemarin closing di 1870 ya. Breakdown di support trennya juga masih dalam trend bearish dan sudah ada tekanan volume jual untuk Pegas. Jadi untuk Pegas kita masih BOW aja ya. Atau buy on weakness ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 1800 sampai di next supportnya di 1850 ya. Jadi untuk Pegas kita masih BOW. Untuk tipe terdekatnya ada di resisten 1895 sampai di next resisten di 1950 untuk Pegas. Berikutnya kita coba lihat saham Humi. Bumi trennya juga masih dalam tren bearish ini ya. Trennya masih tren bearish dan kemarin dari sisi volume juga masih ada tekanan volume jual ya. Dan kemarin untuk saham Humi juga breakdown di support ya. Yang mana support dari Humi ada di level 184 dan kemarin closing di 177 ya. Karena trennya juga masih dalam tren bearish untuk Humi. Jadi untuk Humi kita masih BOW aja ya, atau buy on weakness ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 166 sampai di 170 dengan tipe terdekat ada di resisten 184 sampai di neck resisten di 195 untuk Humi. Berikutnya kita coba lihat saham Bumi ya. Bumi kalau kita lihat saat tren juga masih dalam tren bearish ya. Dan kemarin dari sisi volume juga ada peningkatan volume jual di sini ya. Dan kemarin untuk saham Bumi juga breakdown di EMA 200-nya ya. Mana EMA 200 untuk saham Bumi ada di level 222 dan kemarin closing di 216 ya. Trennya juga masih dalam tren bearish untuk Bumi.
Jadi untuk bumi kita masih BOW aja atau Buy on Weakness ya. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level support 198 sampai di level next supportnya itu di level 206 ya. Jadi untuk bumi kita masih BOW di level support 198 sampai di 206 dengan TP terdekat ada di resisten 230 sampai di 250 untuk bumi. Selanjutnya kita coba lihat saham TPIA. TPIA kalau kita lihat saat tren juga masih tren bearish ini ya. Dan kemarin dari sisi volume juga masih ada tekanan volume jual ya. Dan kemarin untuk saham TPIA juga breakdown di support ya. Yang mana support dari TPIA ada di level 5675 dan kemarin closing di 5.500 ya kan. Trennya juga masih dalam tren bearish, breakdown di support juga dan volumenya juga masih ada tekanan volume jual. Jadi untuk TPIA kita masih BOW aja ya atau Buy on Weakness ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 5.000 sampai di 5.225 dengan TP terdekat ada di resisten 5.725 sampai di 5.850. Demikian Cindy untuk saham berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi atas paparannya. Jadi memang mayoritas untuk saham-saham basis CPO sendiri kondisinya tadi ada yang tren bullish ya, Bapak Ibu ya. Ada TBLA, Smart, SIMP, LSIP, AALI, DSNG itu ternyata setelah tadi dicek secara kondisi teknikalnya itu dalam kondisi tren bullish. Jadi ketika ada penurunan seperti kemarin, itu bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan entry yang lebih rendah ya, Bapak Ibu ya. Dengan perhatikan tadi area-area entry, support, resisten yang sudah disebutkan oleh Pak Edi. Baik, kita lanjut lagi. Saya izin share screen lagi. Untuk next komoditas, di sini ada komoditas dari nikel. Nikel kita perhatikan secara trennya kembali dalam kondisi tren bullishnya ya, Bapak Ibu ya. Dalam kondisi tren bullishnya, performa dari awal tahun, performa dari awal tahun hingga kemarin atau secara year to date-nya, nikel sendiri naik 13%. Faktor pendorongnya ini masih dari pemangkasan produksi nikel oleh pemerintah. Kemudian kita juga tahu adanya pembaruan formula perhitungan HPM. Ya memang ini dampaknya adalah untuk meredam kondisi oversupply global sehingga meningkatkan harga nikel. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan yang menjadi trending topik akhir-akhir ini adanya sentimen pemerintah yang sedang mengkaji penerapan bea keluar dan windfall tax nikel. Ya, ini istilahnya ya pemerintah juga kan saat ini fokusnya adalah bagaimana caranya defisit APBN itu tidak bengkak ya dengan kondisi yang volatilitas seperti ini. Nah, ternyata memang mungkin melihat adanya peluang dari komoditas energi. Komoditas energi kan naiknya luar biasa ya. Dan ternyata windfall tax ini dari sisi pemerintah pun ya istilahnya tuh kayak oh coba dong dengan kenaikan harga komoditas minyak mentah ini kan naiknya udah luar biasa gitu ya. Kemudian juga ada sentimen kinerja keuangan mereka juga ada yang secara langsung terdampak bagus, ada yang secara tidak langsung terdampak itu juga bagus gitu. Oh coba dong kita kita memberikan windfall tax ini karena kejadiannya adalah dengan kondisi harga komoditas yang melambung ini kinerjanya mereka juga luar biasa naiknya, ya pemerintah pengen istilahnya ada ya kecipratan juga gitu ya. Jadi ya sebenarnya masih dikaji ya Bapak Ibu masih dikaji untuk penerapan ini. Namun respon dari para pelaku pasar kemarin pun itu masih cukup kurang mengenakan lah, masih ada panic selling gitu. Untuk emiten nikel, ada apa saja? Ini perlu kita perhatikan. Fokusnya yang ekspor apa saja, yang domestik apa saja. Nah, di sini kita sudah ada catatannya, Inco, dia 100% itu fokusnya ekspor ya. Kemudian yang kedua NCKL, 80% ekspor, MBMA 75% ekspor, Harum 70% ekspor, kemudian juga Antam juga ada nikelnya ya, 100% itu domestik. Nah, mungkin dari Pak Edi boleh dibahas Pak, secara teknikalnya saham-saham tersebut kira-kira bagaimana kondisinya? Oke, kita coba sharing dulu. Kita coba lihat saham Inco ya. Inco sebenarnya cukup menarik ya kemarin.
Inco ini kalau kita lihat secara tren juga sebenarnya masih dalam tren yang positif ya. Namun kemarin memang dari sisi volume sudah ada tekanan volume jual kemarin ya. Mas sempat rebound juga ya kemarin ya. Karena kalau kita lihat secara tren juga sebenarnya masih dalam tren positif ya untuk Inco ya. Namun kemarin memang sudah ada tekanan volume jual di sini dan kemarin juga breakdown juga di EMA 100 ya. Yang mana EMA 100 untuk saham Inco ada di level 5.900 ya. Dan kemarin closing di 5425 ya. Kalau kita lihat secara tren sebenarnya trennya masih tren positif ya untuk Inco ya. Jadi untuk Inco kita masih bisa coba on spec buy ya. Untuk enterprise mungkin bisa coba di level support Inco itu ada di level 5.100 ya, 5.100 sampai di 5250 ya untuk saham Inco. Dengan TP terdekat ada di resisten Inco ada di level 5.700 sampai di 5.900 ya untuk Inco. Berikutnya kita coba lihat saham NCKL. NCKL kalau kita lihat saat tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Dan kemarin dari sisi volume juga sudah ada tekanan volume jual di sini ya. Dan kemarin untuk saham Inco juga breakdown di support ya. Yang mana support dari NCKL maksud saya ada di level 1040 dan kemarin closing di 1015 ya. Trennya juga masih dalam tren bearish untuk NCKL. Tren bearish, breakdown di support juga dan sudah ada tekanan volume jual. Jadi untuk NCKL kita masih BOW aja ya atau buy on weakness ya. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level 990 sampai di level 1010 ya. Dengan taper dekatnya ada di resisten 1040 sampai di 1120 untuk NCKL. Berikutnya kita coba lihat saham MBMA. MBMA kalau kita lihat secara trennya masih tren bearish ya di sini ya. Dan kemarin dari sisi volume juga sudah ada tekanan volume jual di sini ya. Dan kemarin tuh saham MBMA juga breakdown di support ya. Yang mana support dari MBMA ada di level 615 dan kemarin closing di 580 ya. Karena trennya juga masih dalam tren bearish, breakdown juga di support dan sudah ada tekanan volume jual. Jadi untuk MBMA kita masih BOW aja ya atau buy on weakness ya. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level 535 sampai di 570 dengan tipe dekatnya ada di resisten 615 sampai di neck resisten di 680 untuk MBMA. Berikutnya kita coba lihat saham Harum. Harum kalau kita lihat saat tren juga masih tren bearish ya dan kemarin dari sisi volume juga ada peningkatan volume jual ya. Dan kemarin untuk saham Harum juga breakdown juga di support ya. Yang mana support dari Harum kemarin ada di level 945 dan kemarin closing di 910 ya. Tanya masih trend bearish untuk Harum. Jadi untuk Harum kita masih BOW aja ya atau buy on weakness ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 845 sampai di 900 ya. Dengan TP terdekatnya ada di resisten 945 sampai di neck resisten di 985 untuk Harum. Selanjutnya kita coba lihat saham Antam. Antam kalau kita lihat secara tren sebenarnya masih tren positif ya untuk Antam ya. Namun kemarin memang dari sisi volumenya kemarin masih ada tekanan volume jual ya. Dan kemarin untuk sama Antam juga breakdown juga di support, di mana support dari Antam ada di level 3720 dan kemarin closing di 3630. Namun kalau kita lihat secara tren sebenarnya masih tren positif ya. Jadi untuk Antam kita masih bisa coba untuk spec buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 3450 sampai di 3640 dengan TP terdekatnya ada di resisten 3730 sampai di neck resisten di 3850 untuk Antam. Oke, Demikian sih. baik. Terima kasih Pak Edi untuk paparannya. Nah, itu tadi dia untuk nikel. Nah, kemudian ada satu lagi komoditas yang akan kita bahas, itu dari komoditas emas. Nah, ini dia. Kita perhatikan sebenarnya ya, untuk pergerakan harga emas sendiri cenderung memang masih dalam kondisi trennya tren bullish. Namun, kenapa kok geraknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tinggi-tinggi banget? Karena ya sudah dari akhir tahun 2024, Bapak Ibu semuanya, emas itu kenaikannya luar biasa ya. Nah, untuk saat ini posisinya nampaknya dari para pelaku pasar global cenderung menilai harga emas sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, cenderung mahal bagi mereka. Jadi, melihat mencari kira-kira aset safe haven apa yang kondisinya belum senaik ini
gitu ya. Kondisinya belum senaik ini. Nah, emas naiknya itu cenderung terbatas karena aset safe haven yang diburu oleh para pelaku pasar saat ini adalah lebih cenderung ke dolar. Jadi makanya ya memang naik, tapi naiknya cukup terbatas. Tapi untuk saham-sahamnya bagaimana sih kira-kira? Boleh kita pantau ya. Perhatikan tadi Antam sudah diulas di sini untuk emiten komoditas gold lainnya ada dari emas. Kemudian Archie, Harta, PSAB, dan BRMS. Pak Edi mungkin boleh langsung aja dicek saham-saham tersebut kondisinya seperti apa. Oke, kita coba lihat saham emas ya. Emas kalau kita lihat secara tren juga sebenarnya masih tren positif ya. Memang kemarin dari sisi volumenya ada peningkatan volume jual ya. Dan kemarin untuk saham emas juga breakdown juga di MA50, yang mana MA50 untuk saham emas ada di level 8275 ya. Dan kemarin closing di 7725 ya. Kalau kita lihat secara tren, sebenarnya emas ini masih tren positif ya. Jadi untuk emas kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk RPS-nya bisa coba di level 7225 sampai di 7750 dengan TP terdekatnya ada di resisten 8275 sampai di neck resisten di 8650 untuk emas. Berikutnya kita coba lihat saham ARCI. Sebentar, ARCI. Bentar ya. ARCI kalau kita lihat saat tren, trennya masih tren bearish ya. Dan kemarin dari sisi volumenya juga ada peningkatan volume jual ya di sini ya. Dan kemarin untuk saham ARCI juga breakdown juga di support ya. Kemana support dari ARCI ada di level 1495 dan kemarin closing di 3 di 1385 ya. Trennya juga masih tren bearish untuk ARCI. Jadi untuk ARCI kita masih BOW aja ya, atau buy on weakness ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 1300 sampai di 1325 dengan TP terdekatnya ada di resisten 1495 sampai di neck resisten di 1545 untuk ARCI. Berikutnya kita coba lihat saham harta. Bentar ya. Harta kalau kita lihat saat tren, trennya masih tren positif ya. Namun kemarin memang dari sisi volumenya sudah ada tekanan volume jual ya. Dan kemarin untuk saham harta juga masih bertahan pada EMA 20. Yang mana EMA 20 saham harta ada di level 2700 dan kemarin closingnya sama ya. Di 2700 juga. Trennya juga masih tren positif untuk harta. Jadi untuk harta kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 2640 sampai di neck di 2710 dengan TP terkait ada di resisten 2750 sampai di neck resisten di 2860 untuk harta. Berikutnya kita coba lihat saham PSAB. PSAB kalau kita lihat secara tren juga trennya masih tren bearish ya. Dan kemarin dari sisi volume juga masih ada tekanan volume jual ya. Dan kemarin untuk saham PSAB juga breakdown di support ya. Yang mana support dari PSAB ada di level 515 dan kemarin closing di 510 ya. Trennya juga masih dalam tren bearish untuk PSAB. Jadi untuk PSAB kita masih BUW aja atau buy on weakness ya. Untuk entry price-nya bisa coba di 486 sampai di level 500 dengan TP terkait ada di resisten 535 sampai di neck resisten di 565. Berikutnya kita coba lihat saham BRMS ya. BRMS kalau kita lihat secara tren masih tren bearish ya. Dan kemarin dari sisi volume juga masih ada tekanan volume jual di sini ya. Dan kemarin BRMS juga breakdown juga di support, yang mana support dari BRMS ada di level 795 dan kemarin closing di 750 ya. Trennya juga masih dalam tren bearish do BRMS. Jadi do BRMS kita masih BOW aja ya, atau buy on weakness. Untuk entry price-nya bisa coba di level 690 sampai di level 720 dengan TP terdekatnya ada di resisten 795 sampai di neck resisten di 860 untuk BRMS. Demikian sini.
Oke, baik. Terima kasih, Pak Edi. Nah, jadi kondisinya adalah saham-saham dari sisi komoditas energi ya, itu masih cenderung mayoritas banyak yang bullish. Namun kita ketahui bahwa kondisinya memang seperti ini, ada sentimen yang kurang cukup mengenakan kemarin terkait sentimen penerapan windfall, tapi kan itu baru ini ya, rencana, baru rencana, tapi nampaknya memang dari para pelaku pasar cenderung terjadi aksi panic selling pada perdagangan kemarin. Gitu. Jadi bisa kita perhatikan untuk tadi level-level area entry resistennya dan mayoritas yang tadi disebutkan itu adalah untuk short term ya, jangka pendek Bapak Ibu. Nah, sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya mau berikan eh, kami mau memberikan rekomendasi untuk perdagangan di hari Senin, kira-kira ada apa saja? Nah, untuk yang pertama ada Adaro, Bapak Ibu. Adaro sendiri, karena kami melihat dari sisi tren ya, trennya masih cenderung tren bullish. Kemudian juga pada perdagangan di hari Jumat kemarin, Adaro ini masih mampu bertahan di atas strong supportnya. Di atas strong support 2470 ada potensi berpeluang untuk mencoba resisten di 2580 dan next resistennya di 2700. Jadi perhatikan entry untuk Adaro di level 2430 hingga level 2500. Kemudian area targetnya di level 2580 hingga 2700. Namun selain target price yang perlu kita perhatikan, kita juga perlu perhatikan area-area supportnya jika ternyata terjadi koreksi. Di berapa sih untuk area supportnya? Batasi risiko, Bapak Ibu, bila ternyata nantinya ada RO bergeraknya malah turun ke level di bawah support 2360. Untuk area stop lossnya, perhatikan di level 2320. Jadi untuk Adaro ini daily technicalnya spekulatif buy, diperhatikan area-area tersebut ya. Kemudian yang kedua MEDC, MEDC juga tadi sempat diulas oleh Pak Edi. MEDC menjadi salah satu daily rekomendasi kita. Dan karena secara teknikalnya masih dalam kondisi tren bullishnya, kemudian pada perdagangan kemarin, pergerakan MEDC ini masih mampu bertahan di atas strong support 1530. Perhatikan area entry di level 1480 hingga 1605. Kemudian target di level 1650 hingga 1700. Kemudian batasi risiko juga apabila ternyata nantinya bergerak melemah, itu di bawah support 1445 untuk area stop loss-nya di level 1430. Nah, kemudian yang ketiga, kita rekomendasikan ESA. Ini juga untuk daily technicalnya, spekulatif buy kami rekomendasikan. Perhatikan untuk area entry di level 805 hingga 840. Kemudian pada perdagangan kemarin ternyata ESA sendiri menguji resisten EMA 20-nya ya di level 850. Area target yang perlu kita perhatikan di 860 hingga 885. Kemudian batasi risiko apabila ESA di hari Senin bergerak melemah di bawah support 780 dengan perhatikan area stop loss-nya di level 770. Nah, baik Bapak Ibu, untuk paparannya sudah selesai. Nah, namun di sini kami mau memberikan informasi bahwa Siminvest atau Sinarmas Sekuritas itu memiliki WhatsApp channel. WhatsApp channel ini gratis ya, Bapak Ibu ya, tidak berbayar sama sekali. Kita setiap hari bursa selalu memberikan informasi yang ter-up to date, baik dari sisi analisa fundamental maupun dari analisa teknikalnya ya, Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita langsung aja mungkin ya ke Pak Edi untuk saham-saham yang ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya nih. Tadi MBMA dan Bumi sudah dibahas. Kita lanjut ke DSSA ya, karena banyak banget ternyata Pak yang bahas saham DSSA. Boleh dicek mungkin ya Pak ya untuk DSSA ya. Oke, Cindy, di SSA ya. Oke, kita coba lihat saham di SSA ya. Di SSA ini memang kalau kita lihat secara tren juga masih dalam tren bearish ya. Dan kemarin dari sisi volume juga sudah ada tekanan volume jual ya.
Dan kemarin untuk saham DSSA juga breakdown juga di support ya. Yang mana support dari DSSA ada di level 1440 dan kemarin closing di level 1310 ya. Trennya juga masih dalam tren bearish ya untuk DSSA ya. Jadi untuk DSSA kita sebenarnya masih BOW aja ya atau buy on weakness ya. Coba kita lihat secara chart weekly ya. Oh, untuk chart weekly-nya masih dalam tren positif memang sih. Tapi untuk chart daily-nya memang masih dalam tren bearish ya. Jadi untuk DSSA kita masih BOW aja ya atau buy on weakness ya. Untuk entry-nya mungkin bisa coba di level support ini di 1140 sampai the next supportnya di 1210 ya. Mungkin di situ aja ya kita bisa coba entry ya di level support di 1140 sampai di 1220 ya untuk saham DSSA karena trennya masih dalam tren bearish ya untuk daily chartnya ya. Mungkin untuk long term atau medium term mungkin masih boleh ya. Tapi untuk daily trade mungkin sebenarnya kita masih BOW aja dulu ya di rentang 1140 sampai di 1220 ya untuk DSSA. Demikian sini. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya ada dari Pak Sastro untuk IMDC, untuk IMPC, SMDR, dan Telkom. Apa IMPC? IMPC ya. IMPC, oke. IMPC kalau kita lihat saat tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Dan kemarin dari sisi volume juga sudah ada tekanan volume jual di sini ya. Namun kemarin untuk IMPC masih bertahan pada EMA 50-nya ya. Yang mana EMA 50 saham IMPC ada di level 2290 dan kemarin closing di 2340 ya. Namun karena trennya juga masih dalam tren bearish ya untuk IMPC. Jadi untuk IMPC kita bisa manfaatin aja. Untuk trading jangan pendek ya. Jadi untuk hari ini untuk besok kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry PC bisa coba di level 2230 sampai di 2350 dengan TP terdekatnya ada di resisten 2410 sampai the next resisten di 2520 untuk EMPC. Berikutnya apa sih ini tadi? SMDR Pak. SMDR ya, Iya, Samudra ya. iya. SMDR kalau kita lihat saat tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Dan kemarin dari sisi volume juga sudah ada tekanan volume jual di sini. Dan kemarin tuh SMDR juga breakdown juga di support ya. Yang mana support dari SMDR ada di level 338 dan kemarin closing di 332 ya. Trennya juga masih dalam tren bearish, breakdown juga di support. Jadi untuk SMDR kita masih BOW aja ya atau buy on weakness ya. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level 320 sampai di 330 dengan taper terdekat ada di resisten 338 sampai the next resistance di 350 untuk SMDR. Berikutnya apa sih ini tadi? Telkom Pak. Telkom ya. Iya. Oke, kita coba lihat saham Telkom. Telkom kalau kita lihat saat tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ini ya. Trennya masih tren bearish. Namun kemarin kabar baiknya itu dari sisi volume sudah ada volume beli ya di sini ya. Dan kemarin untuk saham Telkom juga masih bertahan pada EMA 20 ya, yang mana EMA 20 saham Telkom ada di level 2960 dan kemarin closingnya sama ya di 2960 juga. Namun karena trennya juga masih dalam trend bearish ya untuk Telkom ya. Jadi untuk Telkom kita bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Jadi untuk besok mungkin kita masih bisa coba spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 2900 sampai di 2970 dengan TP terdekatnya ada di resisten 3000 sampai di EMA 50-nya di 3100 untuk Telkom. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Nah, Oke. saya juga cek pertanyaan dari live chat di YouTube ya. Jadi coba kita ke YouTube dulu nih. Di sini ada dari Bapak Ahmad. Untuk INKP dan Tekim bagaimana mau masuk sekolah ajaran baru nih? Biasanya kertas, buku laris, sama produknya diekspor. Boleh dicek mungkin ya Pak Edi untuk INKP dan Tekimnya. Oke, sebenarnya menarik nih. Tekim ya. Ya. Tekim kalau kita lihat saat tren juga masih tren positif ya. Trennya masih tren positif. Namun memang kemarin dari sisi volume masih ada tekanan volume jual ya. Namun kemarin masih dalam candlenya masih bertahan juga di atas EMA 100 ya. Yang mana EMA 100 untuk saham Tekim ada di level 8.300 dan kemarin closing di 8.375 ya. Trennya juga masih dalam tren positif ya untuk Tekim. Jadi untuk Tekim kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level
8.300 sampai di 8.400 dengan TP terdekatnya ada di resisten 8.600 sampai dengan resisten di 8.800 untuk taking. Berikutnya kita coba lihat saham INKP. INKP kalau kita lihat secara tren ini mungkin sedikit peralihan tren ya kemarin ya. Yang sebelumnya masih tren positif dan ini sedikit peralihan tren ke tren bearishnya ya. Namun kalau kita lihat secara volumenya memang masih ada tekanan volume jual di sini ya. Dan kemarin setelah candlenya ini breakdown di support ya. Yang mana support dari NKP ada di level 9225 dan kemarin closing di 9150 ya. Jadi untuk NKP kita masih BOW aja ya, atau buy on weakness ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level support terdekatnya itu ada di level 8.900 sampai the next supportnya di level 9.000 dengan TP terdekatnya ada di resisten 9225 sampai di next resisten di 9.500. Jadi di antara Tekim dan NKP yang menarik mungkin saham Tekim ya, Cindy. Oke, baik. Saham Tekim ya, Bapak Ahmad tadi pertanyaan dari Pak Ahmad. Oke, kita lanjut ke pertanyaan di sini dari Pak Edi untuk BBNI. Sebenarnya tadi BBNI sudah kami bahas ya, Pak ya. Memang BBNI ya so far Big Bang sendiri kondisinya dalam kondisi trend bearish. Jadi memang manfaatkan buy on weakness saja ataupun memang tektokan ya kalau untuk jangka pendeknya ya ketika dia menyentuh support kuatnya ya udah boleh kita manfaatkan buy on weakness kemudian menyentuh resisten kuatnya boleh kita jual terlebih dahulu. Jadi bisa juga short term tektokan di antara level-level support dan resisten kuatnya atau ya kalau untuk long term memang masih view-nya adalah buy on weakness ya, Pak ya. Kita lanjut di sini ada dari Bu Rani Gunarso untuk saham BJBR dan BDMN, Pak. Katanya chartnya bagaimana? Oke, siap. BJBR. Iya, dan BDMN, Pak. BJBR kalau kita lihat secara tren memang sebenarnya masih dalam tren positif ya di sini ya. Dan kemarin ini mungkin ada ini ya, ex dividend kemarin ya, coba kita lihat. Oh ya, kemarin di hari Jumat kemarin ada ex dividend ya. Jadi harganya langsung turun yang cukup dalam ya sini ya, di Iya. 85 perak ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara tren masih tren positif ya untuk BJBR ya. Jadi untuk BJBR kita masih bisa coba spek buy ya. Untuk entry price-nya mungkin bisa coba di level support terdekatnya itu di level 795 sampai di 810 ya untuk BJBR ya. Dengan TP terdekatnya ada di EMA 100 di 830 sampai dengan resisten di level 850 untuk BJBR. Berikutnya kita coba lihat saham Bank Danamon. Cukup menarik sih ini Bank Danamon. Bank Danamon kalau kita lihat secara tren juga masih tren positif ya. Dan kemarin dari sisi volume juga sudah ada volume beli ya di sini. Dan kemarin untuk Bank Danamon juga berhasil breakout di atas resisten. Yang mana resisten dari Bank Danamon ada di level 4.400 dan kemarin closing di 4510 ya. Trennya juga masih dalam tren positif. Berhasil breakout juga di atas resisten dan sudah ada volume beli ya di sini ya. Jadi untuk Bank Danamon kita masih bisa coba on spec buy atau langsung trading buy ya. Untuk entry price bisa coba di level 4400 sampai di 4520 dengan TP terdekatnya ada di resisten 4600 sampai di next resisten di 4800 untuk Bank Danamon. Oke, Oke, berarti memang keduanya masih cukup menarik ya. menarik ya, Pak, dari sisi trennya ya, Pak ya. Iya. Oke, kita lanjut. Di sini ada dari Pak David dan Pak Rudi Kristanto. Dari Pak David bertanya saham Bull, kemudian dari Pak Rudi Kristanto ini bertanya saham TINS dan BRPT secara teknikalnya seperti apa. Oke, baik, boleh dilanjut, Pak. Oke, kita lihat saham Bull ya. Bull juga menarik sebenarnya. Bull kalau kita lihat secara tren masih tren positif ya. Memang kemarin dari sisi volume masih ada tekanan volume jual ya. Namun kemarin setelah candlenya ini masih bertahan di atas EMA 2 di EMA 50-nya ya. Yang mana EMA 50 saham Bull ada di level 468 dan kemarin closing di 472 ya. Trennya juga masih dalam tren positif ya untuk saham Bull. Jadi untuk Bull kita masih bisa coba harus spek buy atau langsung trading buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 460 sampai di 474 dengan TP terdekat ada di resisten 496 sampai the next resisten di 525 tuh bull. Berikutnya kita coba lihat saham TINS ya.
Tins kalau kita lihat saat tren juga sebenarnya masih dalam tren positif. Memang kemarin dari sisi volumenya memang sudah ada tekanan volume jual di sini ya. Dan kemarin untuk saham Tins secara candlenya juga breakdown di support ya. Yang mana support dari Tins kemarin ada di level 3650 dan kemarin closing di 3490 ya. Namun trennya ini masih tren positif ya untuk Tins ya. Jadi untuk Tins kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 3380 sampai di level 3500 dengan TP terdekat ada di resisten 3650 sampai di level 3850 untuk Tins. Berikutnya kita coba lihat saham BRPT ya. BRPT kalau kita lihat saat tren masih tren bearish ya sini ya. Trennya masih tren bearish. Dari sisi volume juga kemarin masih ada tekanan volume jual ya. Dan kemarin untuk saham BRPT juga breakdown juga di support ya. Yang mana support dari BRPT ada di level 2130 dan kemarin closing di 2050 ya. Trennya juga masih dalam tren bearish, breakdown juga di support ya. Jadi untuk BRPT kita masih BOW aja ya. Atau buy on weakness ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level support 1825 sampai the next supportnya di level 1900 ya. Dengan TP terdekatnya ada di resisten 2130 sampai the next resistance di 2250 untuk BRPT. Oke, berarti memang yang masih secara tren yang menarik itu bull dan teens ya, Tins Pak ya. Edi ya. Oke. Iya. Oke, baik. Nah, ini ternyata masih dari pertanyaannya Ibu Rani. Oh ini lebih ke saham-saham coal nih, batu bara nih Pak. Chart ITMG, kemudian PTBA, kemudian ada dari ABMM, kemudian CPO tadi sudah kita bahas ya. Untuk Kak Ali, Pegasnya juga tadi kita sudah bahas. Nah, mungkin satu lagi ini MCOL ya Pak, MCOL. ITM, MCOL. iya. Jadi ITMG, PTBA. PTBA, ABMM, dan MCOL. MCOL. Gimana Pak? Ya, Oke, kita pergerakannya. coba lihat saham ITMG ya. ITMG kalau kita lihat saat tren juga sebenarnya masih dalam tren positif ya. Memang kemarin dari sisi volume ada peningkatan volume jual di sini ya. Dan kemarin untuk saham ITMG juga breakdown juga di support ya. Yang mana support dari ITMG ada di level 24.600 dan kemarinnya closing di 24.300 ya. Namun kalau kita lihat saat tren juga sebenarnya masih dalam tren positif ya untuk ITMG ya. Jadi untuk ITMG kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 24.000 sampai di 24.325 dengan TP terdekatnya ada di resisten 24.600 sampai di next resisten di 25.600 untuk ITMG. Berikutnya kita coba lihat saham PTBA ya. PTBA kalau kita lihat saat tren juga sebenarnya masih dalam tren positif ya. Dan memang kemarin dari sisi volume masih ada tekanan volume jual. Namun secara candlenya kemarin masih bertahan di atas MA50 ya. Yang mana MA50 saham PTBA ada di level 2850 dan kemarin closing di 2860 ya. Trennya juga masih dalam tren positif untuk PTBA. Jadi untuk PTBA kita masih bisa coba untuk spek buy ya. Untuk TPS-nya bisa coba di level 2810 sampai di 2870 dengan TP terdekatnya ada di resisten 2920 sampai di next resisten di 2970 untuk PTBA. Berikutnya kita coba lihat saham ABMM. ABMM kalau kita lihat saat tren juga masih tren bearish ya di sini ya. Trennya masih tren bearish dan dari sisi volume kemarin masih ada tekanan volume jual ya. Dan kemarin juga breakdown juga di support ya. Mana support dari ABMM ada di level 2930 dan kemarin closing di 2910 ya. Trennya juga masih dalam tren bearish untuk ABMM dan sebenarnya kemarin dan besok untuk ABMM ya di hari Senin ada jadwal ex dividendnya ya di 97 perak jadi sepertinya masih akan melemah ya. Jadi untuk ABM kita masih BOW aja ya, atau buy on weakness ya. Untuk RTPS bisa coba di level 2800 sampai di 2870 ya. Dengan TP terdekat ada di resisten 2930 sampai di next resisten di level 3000 untuk ABMM. Berikutnya kita coba lihat saham MCOL. MCOL kalau kita lihat saat tren juga masih dalam tren bearish ya. Dan kemarin dari sisi volume juga sudah ada tekanan volume jual sini ya. Dan kemarin untuk saham MCOL juga breakdown di support ya. Yang mana support dari MCOL ada di level 3920
Dan kemarin closing di 3910 ya. Trennya juga masih dalam tren bearish ya. Untuk MCOL, jadi untuk MCOL kita masih BOW aja ya. Atau buy on weakness ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 28 3820 sampai di 3850 dengan TP terdekatnya ada di resisten 3950 sampai di neck resisten di MA20 di level 4000 untuk MCOL. Demikian sini. Oke, baik Pak. Kemudian ini mungkin pertanyaannya gabungan aja kali ya Pak di sini karena satu-satu nih pertanyaannya. PNLF, kemudian BBHI, kemudian Petro, dan VKTR. Itu dulu Pak. PKTR. Iya. Oke. PNLF dulu ya. Kita coba lihat saham PNLF. PNRF kalau kita lihat secara tren sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Namun kemarin memang dari sisi volumenya ada peningkatan volume beli di sini ya. Dan kemarin untuk PNRF juga berhasil breakout di atas resisten. Yang mana resisten dari PNRF ada di level 268. Dan kemarin closing di 272. Namun kalau kita lihat secara tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ya untuk PNRF. Jadi untuk PNRF kita bisa manfaatin aja untuk trading jangka pendek ya. Jadi untuk besok mungkin kita masih bisa coba spek buy untuk entry price-nya bisa coba di level 260 sampai di sampai di 274 dengan TP terdekat ada di resisten 280 sampai di neck resisten di level 300 ya untuk PNLF. Berikutnya kita coba lihat saham BBHI ya. Oke, kita coba lihat saham BBHI. BBHI kalau kita lihat saat tren juga sebenarnya masih dalam tren bearish ya. Dan kemarin dari sisi volume juga masih ada tekanan volume jual ya. Dan kemarin tuh saham BBHI setelah candlenya juga masih bertahan di support ya, yang mana support dari BBHI ada di level 1140 dan kemarin closingnya sama di 1140 juga. Trennya juga masih dalam tren bearish ya untuk BBHI ya. Jadi untuk BBHI kita masih BOW aja ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 1000 sampai di 1100 dengan TP terdekat ada di resisten 1160 sampai di level 1200 untuk BBHI. Berikutnya kita coba lihat saham Petro. Petro kalau kita lihat saat tren juga masih tren bearish ya. Dan kemarin dari sisi volume juga masih ada tekanan volume jual. Dan kemarin Petro juga breakdown di support ya. Yang mana support dari Petro ada di level 5350. Dan kemarin closing di level, maksud saya untuk Petro masih bertahan di atas support ya. Yang mana support dari Petro ada di level 5350. Dan kemarin closing di level, oh, sebentar, sebentar. Petro breakdown di support ya. Yang mana support dari Petro ada di level 5350. Dan kemarin closing di 5050 ya. Trennya juga masih dalam tren bearish ya untuk Petro. Jadi untuk Petro kita masih BOW aja ya, atau buy on weakness ya. Untuk entry price-nya bisa coba di level 4640 sampai di level 4800 dengan TP terdekatnya ada di resisten 5 5200 sampai di 5500 untuk Petro. Berikutnya kita coba lihat saham VKTR ya. VKTR. VKTR kalau kita lihat secara tren sebenarnya masih dalam tren positif ya. Memang kemarin dari sisi volume masih ada tekanan volume jual ya. Tapi untuk saham VKTR secara candlenya masih bertahan di atas support ya. Yang mana support dari VKTR ada di level 845 dan kemarin closing di 870 ya. Trennya juga masih dalam tren positif untuk VKTR. Jadi untuk VKTR kita masih bisa coba spek buy ya. Untuk retracement bisa coba di level 845 sampai di 875 dengan TP terdekat ada di resisten 915 sampai dengan resisten di level 1000 untuk VKTR. Demikian Cindy. Oke, baik Pak Edi. Wah, waktunya tinggal 3 menit, tinggal 2 menit lagi. Oke, baik. Mungkin kita ke pertanyaan di YouTube kali ya, nih terkait IHSG. Oh, tapi di sini saya mau update dulu untuk ESA ya, Bapak Ibu. Untuk ESA kita update entry-nya ya. Untuk entry-nya itu di level 780 hingga di level 840. Kemudian untuk target price di level 860 hingga 885. Kemudian stop loss yang perlu kita perhatikan di level 745 ya Bapak Ibu ya. Dan ESA ini masuk ke dalam rekomendasi daily trading untuk di hari Senin. Nah, kita lanjut aja di sini. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya.
Dari Kak Heni 767. Halo, selamat sore Kak. Kalau saham mining berjatuhan, apakah banking bisa sebagai buffer untuk menahan kejatuhan IHSG? Nah, untuk IHSG sendiri ya, memang dari sisi pergerakan harganya kemarin-kemarin sebelum adanya sentimen dari windfall tax, bea keluar, kita semua berharap ke saham-saham yang secara secara ini ya, yang secara sektoral adalah dari komoditas energi. Tapi ternyata komoditas energinya juga terdampak, walaupun tadi sudah kita lihat bersama-sama, kondisinya adalah secara teknikal ya, secara teknikalnya sendiri komoditas energi itu masih cukup menarik, masih dalam kondisi tren bullish-nya. Kita bisa manfaatkan memang dari sisi strategi, strateginya lebih ke arah short term. Nah, kemudian apakah bankingnya bisa untuk menopang? Banking tadi juga sudah sama-sama kita saksikan, Bapak Ibu, secara tren masih dalam kondisinya itu tren bearish. Jadi cenderung ya ketika sudah menyentuh resisten-resisten kuatnya, itu terjadi aksi profit taking, balik arah lagi, turun lagi, gitu ya. Tapi kalau misalnya secara fundamentalnya sendiri masih cukup kuat, namun secara kondisi makronya, kondisi sektoralnya itu belum mendukung. Jadi ya mau nggak mau, memang untuk sektor banking sendiri cenderung masih arahnya itu adalah kalau long term kita buy on weakness, beli tiap bulan dicicil. Kalaupun trading jangka pendek, short term, tadi sudah disebutkan ya oleh Pak Edi untuk area entry yang boleh diperhatikan. Baik, sudah pukul 2.30, sudah selesai sesinya. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Franklin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Bu Cindy dan Pak Edi buat sharing dan edukasinya pada siang hari ini. Mungkin sebelum masuk ke penutupan, mungkin ada sedikit wejangan Bu untuk teman-teman investor kita pada siang hari ini gitu. Baik, untuk wejangannya sama aja sih ya, Pak Franklin ya, yang tadi sudah kita sampaikan. Memang kondisinya seperti ini ya, cukup sulit ya Pak Edi ya untuk cari saham-saham yang secara tren-trennya tren bullish itu memang kita akui cukup sulit gitu. Jadi ya memang kembali lagi harus selektif dalam pemilihan sahamnya, dan juga dari sisi strateginya harus kita reevaluasi gitu, karena untuk saat ini memang kecenderungannya lebih ke arah short termnya gitu. Terus pada panik nih orang-orang kemarin pada jual-jual saham-saham yang terkait windfall tax, tapi tadi sudah dijelaskan sama Pak Edi teknikalnya masih bullish, bahkan ada beberapa yang kata Pak Edi, oh ini masih menarik nih saham-sahamnya gitu kan, masih dalam kondisi tren bullish. Oke, itu bisa kita manfaatkan justru ketika penurunan tersebut, kita manfaatkan untuk mendapatkan entry yang lebih rendah. Mungkin itu aja Pak Friendly ya, dan Bapak Ibu semuanya. Baik, oke, siap. Terima kasih Bu Cindy, Pak Edi sekali lagi. Terima kasih ya Pak ya buat waktunya, sediain waktu untuk hadir, untuk ngajarin kita dan kasih insight untuk market kita di hari Senin ya. Mungkin market lagi nggak enak ya, tapi biar edukasi siang hari ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Dan juga terima kasih ya buat Bapak Ibu yang telah hadir semua pada siang hari ini. Mungkin yang buat teman-teman yang mau lihat kembali bisa lihat YouTube live kita di link yang nanti kita share di grup. Nanti bisa lihat ulang ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Edi, Bu Cindy, dan Terima kasih semuanya. Pak Friendly. Ya, bye. Terima kasih Eh, Bapak Ya, Ibu terima kasih. semuanya, Pak terima Friendly. kasih. Ya.